Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis sahihnya yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari jalan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minid dha'if wa fi kullin khairun ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wa la ta'jaz. Yang artinya kurang lebih, mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan mukmin yang lemah. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melanjutkan hadisnya, wa fi kullin khair. Pada keduanya terdapat kebaikan. Mukmin yang lemah maupun mukmin yang kuat terdapat kebaikan pula. Kemudian potongan hadis selanjutnya, ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wa la ta'jaz. Bersemangatlah untuk menggapai apa yang bermanfaat untukmu. Mintalah pertolongan kepada Allah dan jangan lemah. Seorang mukmin yang kuat adalah seorang mukmin yang senantiasa memperbanyak ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya kuat di lapangan 1-2 jam, akan tapi kuat juga untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal yang perlu diperhatikan oleh kita ketika kita berolahraga adalah senantiasa kita memperhatikan syariat-syariat ajaran Islam. Berolahraga jangan sampai kita melanggar syariat. Contohnya, misalkan kita berolahraga main bola, akan tetapi kita menampakkan aurat yang harus ditutupi. Aurat laki-laki dari pusar sampai lutut, maka dari itu bagian tersebut harus ditutup ketika kita berolahraga. Contoh lain, jangan sampai kita melanggar syariat adalah ketika kita berolahraga kemudian kita melanggar waktu-waktu sholat. Nah, kita sampai melewati waktu sholat, sudah dikumandangkan azan, akan tapi kita masih lanjut olahraga. Nah, itu yang dilarang. Karena olahraga ini sifatnya adalah mubah. Nah, maka jadikan sifat yang mubah ini, hukum yang mubah ini menjadi berpahala untuk kita semua. Ya, jangan sampai olahraga yang kita lakukan itu malah jadi dosa buat kita. Maka yang kedua ini perlu diperhatikan, jangan sampai berolahraga melanggar syariat ajaran Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Bagaimana kabarnya sobat Zamzam? Semoga selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Berbicara berkenaan dengan olahraga, olahraga merupakan aktivitas fisik seseorang yang mana bertujuan untuk menyehatkan badan setelah kita berolahraga. Nah, dalam Islam itu menganggap pentingnya bagi seorang muslim untuk menjaga kesehatannya. Karena Nabi Muhammad SAW dalam sebuah hadisnya mengajarkan kepada para sahabatnya dan juga mengajarkan kepada kita untuk senantiasa mengajarkan 3 olahraga ini. Di antaranya adalah berkuda, berenang, dan juga memanah. Dengan berolahraga maka badan kita menjadi sehat. Dengan berolahraga maka imunitas kita akan bertambah. Sehingga apa yang terjadi? Maka penyakit-penyakit itu akan sulit untuk masuk ke dalam tubuh kita. Mukmin yang kuat itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan mukmin yang lemah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis sahihnya yang diriwayatkan oleh Imam Muslim
dari jalan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minid dha'if wa fi kullin khairun ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wa la ta'jaz. Yang artinya kurang lebih, mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan mukmin yang lemah. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melanjutkan hadisnya, wa fi kullin khair. Pada keduanya terdapat kebaikan. Mukmin yang lemah maupun mukmin yang kuat terdapat kebaikan pula. Kemudian potongan hadis selanjutnya, ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wa la ta'jaz. Bersemangatlah untuk menggapai apa yang bermanfaat untukmu. Mintalah pertolongan kepada Allah dan jangan lemah. Seorang mukmin yang kuat adalah seorang mukmin yang senantiasa memperbanyak ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya kuat di lapangan 1-2 jam, akan tapi kuat juga untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah kita berusaha kepada Allah, nah maka kita meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ketika kita melakukan sebuah kegiatan yang bermanfaat, maka kita harus semangat. Selanjutnya kita minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasta'in billah. Karena sesungguhnya manusia adalah makhluk yang lemah. Yang dapat memberikan pertolongan kita hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Yang dapat menguatkan badan kita hanya Allah Subhanahu wa taala, maka mintalah pertolongan hanya kepadanya. Kemudian yang terakhir adalah wala ta'jaz, jangan lemah. Seorang mukmin itu harus kuat, harus semangat. Ya, berolahraga pun juga harus semangat. Karena olahraga adalah sesuatu yang bermanfaat untuk kita. Nah, maka dari itu perlunya kita memperhatikan beberapa hal ini agar olahraga yang kita lakukan itu sesuai dengan syariat agama Islam. Yang pertama yang perlu kita perhatikan adalah hendaknya kita menjaga niat kita dalam berolahraga. Nah, ini penting, menjaga niat dalam berolahraga. Mengapa demikian? Karena dengan niat yang baik, maka olahraga pun bisa bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Niatkan olahraga yang kita lakukan senantiasa untuk menyehatkan badan kita, senantiasa untuk beribadah kepada Allah dengan lebih baik lagi. Nah, karena dengan badan yang sehat, maka ibadah pun harus lebih semangat. Ya, maka pentingnya kita meluruskan niat kita. Ya. Kemudian sampai Abdullah ibnul Mubarak atau yang dikenal dengan Ibnul Mubarak, beliau berkata tentang pentingnya niat ini. Beliau berkata, rubba amalin saghirin tu'azzimuhu an-niyah wa rubba amalin kabirin tusaghiruhu an-niyah. Berapa banyak amal ibadah yang kecil nilainya, kecil pahalanya, akan tapi bisa menjadi besar disebabkan oleh niat. Dan sebaliknya, berapa banyak amal ibadah yang besar pahalanya, akan tapi bisa menjadi sedikit, bahkan bisa lenyap dikarenakan oleh niat itu sendiri. Maka pentingnya kita berolahraga untuk menjaga niat-niat kita dari awal. Nah, yang dari awal niatnya hanya untuk mencari popularitas, maka mulai saat ini kita luruskan kembali niat kita. Niatnya untuk sehat agar bisa beribadah pada Allah. Karena sejatinya tujuan kita hidup di dunia ini adalah senantiasa untuk beribadah pada Allah. Allah berfirman, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan hanya untuk beribadah kepada-Ku, kata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah hal yang perlu diperhatikan oleh kita ketika kita berolahraga
adalah senantiasa kita memperhatikan syariat-syariat ajaran Islam. Berolahraga jangan sampai kita melanggar syariat. Contohnya, misalkan kita berolahraga main bola, akan tetapi kita menampakkan aurat yang harus ditutupi. Aurat laki-laki dari pusar sampai lutut, maka dari itu bagian tersebut harus ditutup ketika kita berolahraga. Contoh lain, jangan sampai kita melanggar syariat adalah ketika kita berolahraga kemudian kita melanggar waktu-waktu sholat. Nah, kita sampai melewati waktu sholat, sudah dikumandangkan azan, akan tapi kita masih lanjut olahraga. Nah, itu yang dilarang. Karena olahraga ini sifatnya adalah mubah. Nah, maka jadikan sifat yang mubah ini, hukum yang mubah ini menjadi berpahala untuk kita semua. Ya, jangan sampai olahraga yang kita lakukan itu malah jadi dosa buat kita. Maka yang kedua ini perlu diperhatikan, jangan sampai berolahraga melanggar syariat ajaran Islam. Yang selanjutnya dan yang terakhir adalah jangan sampai kita berolahraga itu dengan berlebih-lebihan. Nah, ini yang tidak boleh, karena tubuh kita ada kadarnya, ada kadar kekuatan dari tubuh kita. Masing-masing kita mempunyai kadar kekuatannya. Maka jangan sampai kita berolahraga tapi membatasi porsi kita. Nah, itu yang tidak boleh. Karena setiap yang berlebih-lebihan maka itu tidak baik. Bahkan vitamin yang baik buat kita, jika berlebihan pun itu tidak baik buat tubuh kita. Nah, apalagi misalkan kita berolahraga sudah tidak kuat, sudah kita lemah, tapi kita masih dipaksakan, itu yang tidak baik. Karena Nabi Muhammad SAW bersabda, iyyakum wal ghulu fid din, fa inna ma ahlaka man kana qablakum al ghulu fid din. Jauhilah oleh kalian sikap gulu, karena yang menghancurkan umat sebelum kalian adalah sifat gulu, yaitu berlebih-lebihan. Mungkin yang singkat ini semoga bermanfaat dan juga bisa menjadi motivasi tambahan untuk kita semua untuk berolahraga sesuai dengan syariat. Alhamdulillah sudah selesai. Semoga bisa diambil hikmahnya. Ikhwan sehat, ikhwan kuat, ikhwan soleh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.